Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama dengan saya, Guru Injil Mercy. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru ini. Kami boleh bangun, kami boleh ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong kami, biar kami dapat mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya itu doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas 10, ayat 38 sampai 42. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkembangan teknologi saat ini terjadi dengan begitu pesat. Contohnya yang saya baru-baru ini alami adalah ketika saya berkunjung ke rumah dosen saya. Jadi di rumahnya itu saya melihat ada alat canggih pembersih rumah. Tanpa kita harus capek-capek membersihkan rumah, alat itu bisa membersihkan dengan sendirinya gitu. Seperti ini gambarnya. Jadi dari teknologi canggih ini, saudara, sangat memudahkan kita sebagai manusia yang seringkali harus bekerja setiap hari. Atau dengan teknologi yang lain, seperti handphone yang kita miliki, harganya cukup beragam. Ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang sampai 15 juta, 20 juta. Dan semakin mahal harganya, semakin canggih sekali. Dan ketika saya memikirkan perkembangan teknologi seperti itu, saudara, saya teringat satu hal. Apa sih yang dibutuhkan agar elektronik itu bisa berjalan? Hanya ada satu, saudara, yaitu alat untuk mengecas pengisi daya. Tanpa adanya pengisi daya, alat-alat teknologi semahal apapun gak akan berguna dengan baik. Ketika saya merenungkan hal ini, saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Sehebat apapun manusia, sesibuk apapun manusia, sesukses apapun manusia, tetapi kalau nggak ada daya yang mengisi hidupnya, sesungguhnya hidup manusia itu tidak ada apa-apanya. Dalam arti kita merenungkan bagian yang Yesus katakan pada hari ini tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus datang ke rumah mereka menyambut Yesus dengan hangat. Dan ketika Yesus ingin menyampaikan firman Tuhan, saudara, Yesus ingin menyampaikan tentang kebenaran bagi mereka. Tapi siapa yang antusias menerima kebenaran itu? Hanya satu orang, yaitu Maria. Sedangkan Marta, apa yang Marta lakukan? Ketika Yesus ingin membagikan kebenaran itu, malahan Marta sibuk melayani. Ia sibuk di dapur untuk urusan yang lain. Dalam hal ini, saudara, kita pasti bisa menilai siapa sih yang memiliki sikap antusias untuk mendengarkan perkataan Yesus, yaitu Maria. Di sini, saudara, bukan soal boleh melayani atau enggak, tapi di sini kita menempatkan apa yang prioritas,
Apa yang harus lebih dahulu kita lakukan sebelum kita menyibukkan diri kita dengan begitu banyak hal? Di sini, Yesus bukan menegur sikap Marta yang ingin melayani Yesus. Ya, karena Yesus dianggap tamu pada saat itu, jadi harus dijamu, dilayani dengan baik. Tetapi saudara, yang Yesus minta pada Marta saat itu adalah prioritas hatinya yang seharusnya duduk dulu, diam dulu untuk mendengarkan perkataan Yesus seperti yang dilakukan Maria. Tetapi saudara, apa yang dilakukan Marta tidak begitu. Marta bukan mendengar perkataan Yesus terlebih dahulu, tetapi dia lebih dulu menyibukkan dirinya dengan begitu banyak hal. Ayat 40 mengatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Kata sibuk di sini saudara, dalam arti Marta sebenarnya terdistraksi, terganggu oleh hal-hal yang membuat dia kehilangan arti sebenarnya kedatangan Yesus ke rumah mereka saat itu. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bukan tidak boleh sibuk melayani. Kita bukan tidak boleh sibuk bekerja. Kita bukan gak boleh sibuk untuk melakukan kegiatan aktivitas dari pagi sampai malam. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, apa sebenarnya prioritas kita yang mesti kita lakukan dahulu? Yaitu mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mengisi hidup kita dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi daya energi, sumber kita untuk bisa melanjutkan hidup kita di tengah aktivitas yang begitu banyak. Saudara, bayangkan di dalam satu hari ada 24 jam. Di tengah kesibukan kita nggak punya daya untuk mengisi hidup kita. Kita nggak punya daya untuk mengisi kerohanian kita. Kita mungkin mengatakan, saya nggak sempat baca Alkitab. Saya nggak sempat ngobrol sama Tuhan. Saudara, sesungguhnya saya ingin katakan bahwa kita seperti alat-alat teknologi yang tadi. Walaupun harganya mahal, kualitasnya bagus, tapi kalau tanpa diisi daya, elektronik itu nggak ada gunanya. Sama seperti hidup kita, saudara. Sesukses apapun kita, sesibuk apapun kita, kalau kita nggak mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya kita kehilangan arti hidup kita. Kita kehilangan apa sih yang sebenarnya saya sedang kerjakan di dunia ini. Mazmur 1 ayat 1-2 mengatakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Itu berarti saudara, berbahagialah orang yang mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum dia menyibukkan hidupnya dengan aktivitas-aktivitas yang ada. Kita perlu sadar saudara, ketika kita sibuk dengan aktivitas kita dari pagi hingga malam, tanpa kita memiliki waktu 1 jam atau beberapa menit untuk Tuhan, kita sudah kehilangan banyak hal. Oleh karena itu saudara, Yesus mengingatkan kepada Marta bahwa bukan tidak boleh melayani, tetapi jangan sampai melupakan prioritas apa sesungguhnya yang harus dia lakukan. Dan Yesus juga mengatakan bahwa Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Karena Maria sudah memprioritaskan untuk mendengar Yesus terlebih dahulu. Dan Maria menjadikan Tuhan yang utama dan terutama dalam hidupnya. Saudara, jangan sampai kita kehilangan isi daya hidup kita. Karena seharusnya kita melakukan yang terutama dalam hidup kita, yaitu mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita minta sama Tuhan agar Ia memberikan kita kekuatan untuk mendengar suaranya sebelum kita menyibukkan diri dengan aktivitas kita. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon mampukanlah kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia mengasihi Tuhan dalam hidup kami.
Dan kami mohon Tuhan, biarlah hidup kami. Kami mau belajar untuk setia memprioritaskan, mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon biarlah Engkau mengutus Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti di dalam setiap penguraian firman Tuhan yang barusan disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.